Pemirsa Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik awas beras plastik. Dan bersama kami sudah hadir narasumber di studio Ketua Umum Masparindo Abdullah Mansuri, dan kami masih menunggu sambungan bersama Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Widodo Esa dari kantor Kemendak. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu paket berikut ini. Masyarakat kini dibuat resah. Pasalnya, beberapa waktu lalu, peredaran beras yang diduga mengandung bahan plastik ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Jajaran kepolisian sektor Bantar Gebang, Bekasi langsung menutup sebuah toko yang diduga menjual beras plastik kepada Dewi Septiani, penjual bubur di Mutiara Gading Timur. Penutupan itu memang merupakan tindak lanjut dari laporan warga dan juga kabar yang beredar di media sosial mengenai peredaran beras sintetis di Bekasi. Pemerintah melalui 3 menteri terkait langsung merespon dengan menggelar sidak di Pasar Cibinong dan Bekasi. Warga diminta waspada dan mengenali ciri beras plastik. Beras sintetis terbuat dari campuran plastik, kentang, ubi jalar, dan getah sintetis beracun. Jika dibuat bubur, air tidak akan menyatu dengan beras. Dan jika dibuat nasi, beras semakin mengeras dan juga mengering. Jika mengkonsumsi beras sintetis, seseorang akan mengalami gejala mual, muntah, kembung, diare, dan pusing. Dan untuk jangka panjang, mengkonsumsi beras sintetis bisa merusak sistem pencernaan dan mengakibatkan kanker. Ya, untuk membahasnya kita sudah ada narasumbernya di studio, Ketua IKP, Bapak Abdullah. Pak Abdullah, ini sebenarnya kan hanya satu titik yang ada beras plastik. Tapi apa kemudian yang jadi efek untuk pasar tradisional pada umumnya? Iya, sebelumnya terima kasih Mbak Dias, Mbak Amanda. Memang beras ini kan menjadi komoditas utama rakyat Indonesia ya. Jadi ini menjadi sorotan betul jika ada sesuatu terjadi hal-hal yang seperti beras plastik ini. Kami cukup terpukul, kami cukup kaget dengan pemberitaan yang luar biasa, dan 2 hari yang lalu terus kami pantau di beberapa pasar di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Memang pedagang tidak menemui sama sekali beras itu gitu. Ini hanya ada di beberapa titik. Memang ini belum kita bisa konfirmasi apakah proses ini kan sedang didalami ya oleh BP POM dan Skufindo yang ditunjuk untuk survei. Tapi yang paling penting dalam kesempatan ini kami berharap kita sama-sama mengevaluasi diri gitu. Karena memang banyak juga pemain-pemain besar, tujuan apa nanti kita coba kupas ya. Tapi kalau kami melihat bahwa sementara ini pemerintah kan tidak pernah mengimpor beras dari Tiongkok ya. Nah, artinya ada ada sesuatu, ada ilegal yang ekspor ilegal yang masuk ke Indonesia gitu. Sebelumnya belum pernah ada impor beras dari Tiongkok. Tapi memang belum ada konfirmasi lebih lanjut kan ya, dari manakah sebenarnya beras itu masih dicari juga. Betul. Gitu, karena dugaannya itu kan dari video yang memang ada pembuatannya di Tiongkok sana. Iya, maka yang harus diklarifikasi, yang harus mengklarifikasi adalah Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan. Kita harus semua bekerja bersama-sama. Ini berkaitan dengan komoditas yang sangat penting bagi rakyat kita, beras gitu. Ini harus menjadi evaluasi bersama bahwa ada pengawasan yang kurang, pedagang juga perlu kita evaluasi, kami juga perlu mengevaluasi pedagang. Nanti kita coba, biasanya begini kok Mbak Dias dan Mbak Amanda, bahwa beras itu, pedagang itu nggak sulit membedakan beras asli dan beras palsu sebenarnya. Artinya tidak mungkin serta-merta luput begitu saja dan ada kandungan plastik dalam sekian ton beras yang kemudian beredar di ini. Betul. Kira-kira apa yang menurut dugaan Anda di balik semua ini? Sampai ada temuan seperti itu 2 hari yang lalu. Kita sempat coba terus lakukan diskusi dan penajaman ya bersama teman-teman pedagang. Tapi kalau ini berkaitan dengan pihak yang ingin mengimpor beras, ini juga beresiko gitu ya. Kalau ini permainan pedagang, saya pikir pedagang juga tidak mungkin mengambil resiko ya, untuk selesai begitu saja. Begitu dia ketahuan bahwa itu beras yang tidak bagus, persaingan antar pedagang itu cukup
ketat ya persaingan antar pedagang. Contoh begini, sayur saya harganya sama dengan sayurnya Mbak Dias, tapi busuk sedikit saja saya nggak akan didatangi pembeli gitu. Begitu juga dengan beras dan komoditas yang lain. Maka persaingan antar pedagang ini cukup menjadi penyeimbang bagi mereka untuk berkompetisi lebih baik antar pedagang dengan pedagang yang lain. Persoalan beras plastik ini menjadi sorotan kami di hari-hari ini karena memang isunya sudah sampai ke daerah-daerah dan daerah-daerah itu sebenarnya belum mengerti bagaimana sih beras plastik itu, padahal masyarakat juga berpengaruh pada penjualan kita gitu. Daya beli masyarakat menurun saat ini untuk beras dan ini cukup berdampak bagi pedagang pasar. Baik, kita sudah tersambung dengan Dirjen Standarisasi dan Pelindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Bapak Widodo SH. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Widodo. Selamat siang Pak Roy. Ya, kita lanjutkan lagi sebelum nanti kita kembali ke Pak Widodo. Kemudian Mas Abdullah, ini kalau pengemasan sendiri untuk beras, tadi katanya bisa membedakan ya antara beras asli dengan beras palsu. Berarti kan kita asumsinya adalah pengemasannya sudah dari sana. Artinya ketika mereka sudah mendapatkan ini sudah dalam satu package. Tapi kenyataannya ketika ditemui beberapa kasus, itu mereka belinya literan loh Mas. Jadi ada yang 6 liter, ada yang berapa liter, ada yang 12 liter, ada yang 8 liter. Ini kan berarti mereka tidak membeli dalam misalnya 50 kilo atau 1 kintal kan? Ya, kami masih belum bisa mengkonfirmasi ya, karena beberapa pedagang yang ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah setelah kami konfirmasi memang tidak ada itu. Tapi yang paling penting begini, bahwa pedagang itu, kalau pedagang itu ada kualifikasinya, ada pedagang besar, ada pedagang kecil gitu ya. Ada pedagang besar yang rata-rata mensuplai ke pasar-pasar dengan barang yang tidak begitu besar, itu mungkin bisa terjadi itu. Dan oplosan itu sangat memungkinkan di posisi itu, dicampur antara beras yang kualitas tidak baik dengan kualitas yang sedang dicampur. Itu memang banyak kita temui. Makanya memang perlu ada klarifikasi dari semua pihak gitu ya, tidak hanya pedagang, karena dalam kondisi sekarang pedagang ini cukup dirugikan. Yang kedua, pedagang itu biasanya cukup mudah kok untuk mengantisipasi apakah ini beras yang baik atau tidak. Mereka dari bau saja sudah terasa gitu, bau aromanya sudah terasa dari lenturnya. Ada beras sintetis, ada juga beras plastik ya. Iya. Kalau beras sintetis itu mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah. Yang saat ini sedang bergulir ya, itu beras sintetis atau beras plastik namanya. Tidak sama antara beras plastik dengan beras sintetis. Mungkin ada beras kristal namanya yang baru-baru ini sedang cukup kalau yang terbuat dari menguat. Singkong, kemudian ubi. Ada plastik, itu sintetis, beras plastik kalau disebutnya di masyarakat. Itu adalah beras palsu gitu beras ya. Palsu, Nanti kita lanjutkan bagaimana cara mengidentifikasinya.